Bersalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Marilah kita berdoa sama-sama. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Kita akan mengecek kehadiran kita hari ini. Kehadiran kita hari berapa orang? 2. Mulai dengan pelajaran kita dengan minggu lalu itu tugas-tugas gereja. Tugas-tugas gereja yang pertama yaitu gereja yang menguduskan. Jadi teman-teman yang ada di sebelah tolong bergabung di 3 kelompok. Kita segera mengambil bagian dan kita segera membentuk kelompok diskusi. Kita yang belum dapat tempat silakan gerak cepat. Ibu menyampaikan beberapa tujuan dari materi kita hari ini. Kita harus mampu menggunakan konsep gereja yang mewartakan dalam praktik hidup keagamaan. Ikut sebagai peserta didik mampu merefleksikan praktik hidup yang telah dijalankan sesuai dengan konsep gereja yang mewartakan. Satu, apa yang dilakukan dengan feminis tua? Nanti kita memperhatikan gambar. Pandangan kitab suci. Apa pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang tugas gereja yang mewartakan? Ya, satu itu. Kedua, nomor 2, bagaimana nomor 2 sudah tulis bagaimana Anda menerapkan tugas pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda pernah mencela orang lain yang melakukan kebaikan dan kebenaran? Jadi nanti akan sebentar kita bahas itu pandangan menurut kitab suci. Jadi nomor 1 itu dua jawabannya dari segi kitab suci dan ajaran. Tugas pewartaan dalam hidup. Ini tentang tugas pewartaan. Oke, kenapa? Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita masing-masing. Waktu dan kesempatan saya memberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu yang pertama, sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Yang ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Kalau ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, kesempatan yang kedua diberikan kepada kelompok 2 untuk segera mempresentasikan
Waktu dan kesempatan saya berikan. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada siapa saja. Ketiga, memberi maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita. Dan yang keempat, tidak menyimpan dendam terhadap sesama. Kita lakukan sehari-hari, di mana bahwa kita sedang melakukan kebaikan terhadap seseorang, tetapi anggapan dari teman lain itu apa yang kita lakukan hanyalah untuk mencari nama atau menjadi pahlawan agar dikatakan bahwa dia sangat terbaik atau seolah-olah paling sempurna. Terima kasih. Ya, sekian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Kesempatan berikut, saya memberikan kesempatan kepada satu kelompok yang akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita belajar hari ini, yaitu tentang gereja yang mewartakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan memberitahukan kesimpulan dan pendapat yang kami ketahui. Bahwa kesimpulan yang kami ambil adalah kita harus melibatkan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah hidup kita agar kita bisa melaksanakan tugas pewartaan dengan baik dan benar, dan juga agar Tuhan selalu menjauhkan kita dari hal-hal atau pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain. Itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman kita yang sudah memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Waktu yang berikut saya berikan kesempatan kepada teman kita lagi untuk memberikan satu kesan atau makna dari materi yang hari ini kita bahas, yaitu tentang gereja yang mewartakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan sebuah makna dari materi kali ini, yaitu makna yang kami ambil dari materi tentang gereja yang mewartakan dalam hidup sehari-hari ialah kita sebagai pengikut Kristus harus mampu mewartakan Injil dengan apapun caranya, baik itu pelajar maupun iman. Contohnya, contoh perilaku yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengajak teman untuk selalu menghadiri dan mengikuti misa setiap hari, dan kita harus mampu memahami dan mendalami Injil yang diwartakan oleh iman. Mungkin makna yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada teman lagi dari kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menambahkan lagi 1-2 hal mengenai isi atau makna dari materi gereja yang mewartakan. Yang pertama, setiap orang pada dasarnya mendapat tugas secara otomatis sebagai pewarta kabar baik atau kabar gembira. Kabar baik atau kabar gembira itu harus diwartakan kepada setiap pribadi masing-masing. Yang kedua, setiap agama apapun yang kita anut atau kita yakini selalu diajarkan tentang kebaikan, kebenaran, kedamaian, dan kasih. Nilai-nilai itulah yang terus diwartakan atau dikabarkan kepada banyak orang. Sekian dari saya. Ya, mari kita beri aplaus. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita sudah mengambil bagian secara aktif untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gereja yang mewartakan atau hikmah.